Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Distianto. NPM saya 12120179. Saya ingin menjelaskan modul 8 tentang siklus pendapatan dan beban. Nah, yang pertama itu, bacalah instruksi pada buku 1 halaman 174. Dan yang kedua, cermati data halaman 172 sampai 173 buku 1 beserta dokumen pendukung halaman 175 sampai 215. Nah, yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk penguji ketaatan dan kewajaran saldo. Nah, yang pertama itu koreksi bukti keluar. Yang pertama ada koreksi beban penjualan yang dicatat sebagai beban. Jurnalnya itu beban konsumsi penjualan 60 juta di debit dan beban perjalanan dinas dan akomodasi 60 juta di kredit. Yang kedua, koreksi pembelian telepon genggam untuk petugas pajak dicatat pada perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 di debit dan perlengkapan kantor 4.500.000 di kredit. Yang ketiga, koreksi penjualan kardus bekas dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi. Jurnalnya itu jamuan dan representasi 20 juta di debit dan pendapatan lain-lain 20 juta di debit. Dan yang keempat, koreksi kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2016 dicatat pada tahun 2017. Jurnalnya itu adalah saldo laba 10 juta di debit dan kesejahteraan karyawan 10 juta di kredit. Kesimpulan pemeriksa, menurut pendapat saya, saldo beban operasional yang telah disajikan wajar dan sesuai dengan akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dibuatnya 12 Januari 2019 dan diperiksa 14 Januari 2019. Dan yang ketiga, kita lihat buku halaman 125. Kita mengisi di kolom pare dengan cara kita melihat catatan pemeriksaan. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu jurnal nomor 8 dengan melihat schedule F halaman 51. Nah, di jurnal nomor 8 ini ada beban promosi di debit sebesar Rp15.910.000 dan persediaan barang jadi sebesar. Nah, karena yang berkaitan dengan beban operasional merupakan beban promosi, maka kita masukkan di pare debit bagian promosi Rp15.910.000. Nah, kita masukkan semua beban operasional yang ada di catatan pemeriksaan halaman 126. Selanjutnya, setelah itu kita bisa mengisi kolom per audit. Nah, cara mengisinya yaitu per klien ditambah dengan pare debit dan dikurang dengan pare kredit. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua, kita total untuk mengetahui saldo per auditnya. Setelah mengisi ini, kita jangan lupa mengisi untuk menambahkan cross voting dan votingnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan dibuat oleh dan diperiksa oleh dan tanggalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke buku 2 yaitu sheet PL3. Maksud saya M2 yaitu catatan pemeriksaan pajak. Pertama itu yaitu perhitungan PPh 21 pada SPT 1721 tahun 2018. Terdapat perbedaan, oleh karena itu dibuat jurnalnya utang pajak PPh 21 sebesar 7.278.109 di debit dan kesejahteraan karyawan 7.278.109 di kredit. Yang kedua itu koreksi kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Jurnalnya itu jasa profesional 400.000 di debit dan 400.000 di kredit, yaitu utang pajak. Nah, kesimpulan menurut saya, saldo utang pajak penghasilan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke M21 ke halaman 129.
di buku 2 halaman 129. Nah, di sini sudah terdapat schedule PPh 21. Nah, kita diminta untuk menghitung besar PPh 21 karyawan. Kita juga membaca informasi di halaman 172 dan 173 buku 1. Serta kita akan menyalin informasi yang ada di buku 1 halaman 208 hingga 212. Sekarang kita mulai di halaman 129. Di sini sudah terdapat tabel berkaitan dengan schedule PPh 21. Ada nama karyawan, ada masa kerja, status, penghasilan bruto per tahun, THR. Pertama, kita akan menghitung dari total penghasilan bruto. Total penghasilan bruto diperoleh dari penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR. Nah, kita menghitung penghasilan bruto masing-masing karyawan. Setelah itu, kita baru menghitung biaya jabatan dan BPJS. Biaya jabatan itu 5% dari total penghasilan bruto. Nah, teman-teman harus ingat, biaya jabatan itu maksimal 6 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung BPJS. BPJS itu dari 3,7% dari total penghasilan bruto. Nah, setelah kita menghitung biaya jabatan dan BPJS masing-masing karyawan, kita dapat menghitung jumlah penghasilan neto masing-masing karyawan. Jumlah penghasilan neto diperoleh dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dan dikurangi BPJS. Nah, setelah kita ketemu penghasilan neto, kita dapat menentukan atau menghitung PTKP. PTKP itu dasarnya dari status, apakah dia kawin anak 1 atau kawin anak 3 atau tidak kawin. Nah, setelah itu kita menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP. Penghasilan kena pajak ini dihitung dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Ini kita penghasilan kena pajak ini, yang kena itu biasanya jumlah penghasilan netonya lebih besar daripada PTKP. Nah, jika penghasilan netonya lebih rendah daripada PTKP, maka dia PKP-nya 0. Dan kemudian kita menghitung PPh pasal 21. Nah, kalian bisa melihat informasi di buku 1 halaman 208 hingga 212. Di situ di formulir 71721A1 terdapat besarnya PPh 21 masing-masing karyawan. Nah, nanti di situ kita tinggal masukin atau tinggal disalin di sheet M.2.1. Nah, setelah kita menghitung yang tadi, sekarang kita menulis yang paling bawah ini ada dibuat oleh itu kita bisa ngisi nama kalian masing-masing dan tanggalnya itu tanggal dibuatnya itu tanggal 12 Januari 2019 dan diperiksanya itu diperiksa oleh Dirjen dan di tanggal pemeriksaan itu tanggal 12 Maret 2019. Nah, sekarang kita masuk ke sheet M21.1 di halaman 130. Diminta kita mengisi tanggal store dan jumlah dan tanggal lapor sesuai dengan bukti store halaman 126 sampai 196. Untuk tanggal lapor disamakan dengan tanggal store. Untuk masa pajak bulan Januari disetor pada tanggal 9 Februari 2018 sebesar 1.807.000 dan dilaporkan pada tanggal 9 Februari 2018. Untuk masa pajak bulan Februari disetor pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Maret disetor pada tanggal 10 April 2018 berjumlah 1.807.000. Untuk masa pajak bulan April disetor pada tanggal 7 April 2018
sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Juni, untuk bulan Mei di-store pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Juni di-store pada tanggal 9 Juli 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Juli di-store pada tanggal 9 Agustus 2018 di-store pada tanggal berjumlah 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Agustus di-store pada tanggal 10 September berjumlah 1.807.000. Untuk masa pajak bulan September di-store pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Oktober di-store pada tanggal 9 November 2018 sebesar 1.807.000. Untuk masa pajak bulan November di-store pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar 1.807.000, maka diperoleh total sebesar 19.877.000 rupiah. Dan jangan lupa mengisi kolom di bawah dibuat oleh nama kalian masing-masing dan diperiksa oleh nama diganti dan di kolom dibuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.